Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi tentang salah satu penanganan pasca panen, yaitu agen antimikrobial dan anti browning. Pertama-tama, perkenalkan, saya Nur Aziza Asfari sebagai moderator dan teman-teman saya Anissa Batara, Sri Ainun Muarif, Nadia Ulfa Safira, Andi Nurul Islami Putri, dan Nur Fatia Alawiyah sebagai pemateri. Baik, langsung saja. Latar belakang dari agen antimikrobial dan anti browning akan dijelaskan oleh saudari Anissa Batara. Hasil pertanian yang sudah terpisah dari tumbuhan akan mengalami perubahan secara fisik, kimiawi, serta cenderung menuju proses pembusukan. Penanganan pasca panen menentukan kualitas hasil pertanian secara garis besar. Juga menentukan akan dijadikan apa bahan hasil pertanian setelah melewati penanganan pasca panen. Apakah akan dimakan segar atau dijadikan bahan makanan lainnya. Salah satu penanganan pasca panen ialah anti browning dan agen antimikroba. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan keamanan pangan, menyebabkan munculnya tuntutan yang menginginkan produk pangan yang lebih alami, yaitu dengan penambahan agen antimikroba. Sedangkan pencoklatan secara enzimatik disebabkan oleh teraktifnya enzim PPO dan POD dengan bantuan oksigen serta polifenol membentuk quinon yang kemudian terpolimerasi menghasilkan warna coklat, sehingga mempengaruhi penampakan, rasa, dan nutrisi makanan. Untuk itu, perlu dilakukan usaha untuk menunda dan mengurangi reaksi pencoklatan secara enzimatik yang diharapkan akan memperpanjang dan menjaga kualitas bahan makanan atau bahan pangan. Baik, selanjutnya definisi dari agen antimikrobial dan anti browning akan dijelaskan oleh saudari Sri Ainun Muarif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi antimicrobial and anti-browning agent, yang dimana antimicrobial adalah agen atau suatu zat yang menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada buah dan sayur setelah pasca panen. Antimikroba ini dikelompokkan sesuai dengan mikroorganismenya. Ketahanan makanan terhadap serangan mikroba dapat dipengaruhi oleh adanya senyawa-senyawa antimikroba alami seperti laktenin, kemudian lisosim yang terdapat pada putih telur, kemudian asam benzoat yang terdapat dalam beberapa buah, kemudian eugenol yang terdapat pada cengkeh, dan aldehida sinamat yang terdapat dalam kayu manis. Kemudian, anti-browning adalah suatu proses yang dapat menghambat terjadinya kecoklatan pada buah dan sayur setelah mengalami pemotongan. Bahan anti-browning yaitu asam askorbat berbasis lidah buaya yang berguna sebagai pencegah reaksi pencoklatan. Lidah buaya ini digunakan karena lidah buaya mengandung komponen glikomanan yang mampu menghambat kerusakan pada buah dan sayur setelah mengalami pemotongan. Selain itu, bahan lain yang biasa digunakan yaitu asam askorbat berbasis alginat, yang berguna bukan hanya mempertahankan warna fresh cut, tetapi juga dapat meningkatkan antioksida dari fresh cut buah tersebut. Pelapisan alginat ini dapat digunakan sebagai perlakuan pasca panen pada buah dengan tujuan untuk menunda proses pematangan pada buah dan meningkatkan kualitas buah tersebut. Baik, selanjutnya tujuan dan prinsip agen antimikrobial dan anti browning akan dijelaskan oleh saudari Nadia Ulfa Safira. Antimikrobial bertujuan sebagai bentuk penghambat proses pertumbuhan bakteri atau kapang yang terdapat pada suatu bahan pangan guna memperpanjang masa simpan dan menghambat pembusukan. Sedangkan anti browning sendiri bertujuan sebagai proses bentuk penghambat pencoklatan yang terdapat pada buah setelah dilakukannya pemotongan. Saya akan menjelaskan tentang prinsip antimikrobial dan prinsip anti browning. Prinsip antimikrobial sendiri yaitu merusak struktur dinding sel pada mikroba
dengan cara menghambat suatu proses pertumbuhan mikroba atau menyebabkan disease pada dinding sel yang sudah terbentuk. Sedangkan prinsip anti-browning sendiri yaitu pada reaksi enzimatis. Agen dari anti-browning akan mencegah pencoklatan pada bahan pangan dengan mengurangi reaksi antara enzim polifenolase, oksigen, dan senyawa polifenol. Selanjutnya, mekanisme agen antimikrobial dan anti-browning akan dijelaskan oleh Saudari Andi Nurul Islami Putri. Kemudian, mekanisme dari antimikrobial agent yaitu dengan menghambat sistem kerja enzim, menghambat sintesis pada dinding sel, menghambat sintesis pada protein dan nukleat yang terdapat pada bahan pangan. Nah, contohnya dapat dilihat pada proses pengasapan ikan serta penambahan ekstrak bawang pada daging. Nah, senyawa yang mengandung antimikrobial agent yaitu fenol, alkohol, aldehida, dan halogen. Kemudian mekanisme dari anti-browning agent yaitu dengan menurunkan pH asam sehingga pH berada di bawah pH optimum enzim yang menyebabkan terjadinya denaturasi sehingga enzim tidak aktif. Hal ini menyebabkan tidak terjadinya browning pada bahan pangan. Nah, contohnya seperti penambahan jeruk nipis pada apel, perendaman kentang pada air garam, serta penambahan natrium metabosulfit pada buah pir. Nah, senyawa yang mengandung anti-browning yaitu asam sitrat dan natrium metabosulfit. Selanjutnya, salah satu contoh agen antimikrobial pada penanganan pasca panen akan dijelaskan oleh Saudari Nurfatia Alawiyah. Edible coating adalah proses pemberian lapisan tipis pada buah dan sayur. Edible coating ini berfungsi untuk mengurangi terjadinya kehilangan kelembaban pada buah dan sayur dan menghambat terjadinya pertukaran gas dari buah dan sayur dan lingkungan ataupun sebaliknya. Edible coating ini juga berfungsi untuk mengurangi kontaminasi mikroorganisme selama proses pengemasan dan penyimpanan buah dan sayur. Edible coating memiliki beberapa metode pengaplikasian, yaitu metode penuangan, pencelupan, penyemprotan, pembusaan, dan aplikasi terkontrol.
Baik, adapun kesimpulan yang dapat kita peroleh dari materi tersebut yaitu hasil pertanian yang telah terpisah dari tumbuhan akan mengalami perubahan secara fisik maupun kimiawi dan akan cenderung menuju proses pembusukan. Penanganan pasca panen salah satunya ialah mengupayakan hasil pertanian yang antimikrobial atau suatu agen atau zat yang dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme pada bahan pangan setelah pasca panen, dan anti browning yaitu salah satu proses yang dapat menghambat pencoklatan pada sayur atau buah setelah terjadinya pemotongan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun sikap. Sekian dari pemaparan materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.